standar, wajahnya netral gitu kan. Nah, kemudian untuk rectal tuse itu juga syaratnya tangan itu tidak ada kapalnya, tidak harus panjang, tapi tidak ada kapal, apalagi besar. Ya semakin rapi akan semakin bagus, karena kalau besar gini ya, itu nanti pasiennya itu ada sensasi-sensasi wow gitu kan. Gitu, ada sensasi-sensasi wow gitu. Jadinya paling bagus memang ini. Karena itu kalau Anda pernah lihat Daily Dose of Sunshine yang Pak Buyung itu kan salah satu yang nyukai, itu kan selalu punya dia obsesi kompulsi yang mengira bahwa tangannya terlalu besar gitu. Yang menyukai kan dokter, salah satunya kan dokter bedah kolorektal gitu kan, yang kerjaan sehari-harinya adalah nyoblosi dubur. Jadinya bagi yang punya dari SD bakat coblos dubur, ilmu konaha itu kan ada yang suka anak kecil yang tradisi turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang pun pasti ada. Pasti ada. Ya, itu. Oke, itu nanti itu intermezzo untuk untuk rectal tuse. Nah, kita sama. Di atas tidak perlu vagina tuse, nggak ada namanya penis tuse gitu ya. Karena memang lubangnya cuma satu dan nggak besar, beda dengan lubangnya itu gitu kan. Nggak perlu. Ya paling ya kalau misalnya dibersihkan, prinsipnya juga sama. Dari ini dibersihkan, dikasah biasa ke daerah ini juga dikasih NaCl atau betadine, iodin atau cukup NaCl saja sudah cukup. Nah, tidak perlu yang namanya antiseptik yang cukup ketat dibandingkan alat kelamin wanita, cukup bersih aja. Ya, tapi kalau mau dibersihkan lebih bagus, apalagi kalau misalnya celana dalamnya ada bau dulu kan, sudah ada tampilan lendirnya terlebih dahulu, nggak apa-apa dibersihkan untuk keamanan Anda. Dipakai iodin, dibersihkan, muter, terus ini bersihkan lagi, muter, terus keluarkan di sini. Ini seperti ini ya. Kalau usah pakai apa? Masukkan iodin, NaCl, puter. Dua, masukkan lagi, masukkan lagi skrotumnya, penuh dengan daki. Jangan dibayar. Oke, sudah. Pertama kali tadi privatisasi sudah masuk di antara perawat laki-laki, pasien diminta untuk melepaskan celananya, kemudian kita cuci tangan, kemudian kita menjelaskan, kita akan melakukan pemeriksaan apa sebelum lepas. Jadinya melaporkan anamnesis, pasien datang dengan ini, keluhannya ini, Pak, nanti silakan menuju ke ruangan pemeriksaan. Celana di bagian bawah dilepas, nanti akan dibantu oleh perawat laki-laki kita. Kemudian Bapak, nanti kita akan melakukan pemeriksaan dengan melihat, meraba gitu dan mendengar. Tapi tidak ada modalitas di pemeriksaan pria maupun wanita, modalitas perkusi nggak ada, inspeksi ada, palpasi ada, auskultasi ada, kecuali perkusi. Masa diginikan? Nah, ginikan kan enggak. Pak, saya perkusi ya, ini ya kan enggak. Itu seperti menteri mano, ya. Modalitas ini enggak ada yang perkusi. Jadi kalau sampai perkusi itu kelihatannya dokternya iseng banget gitu ya. Oh, ini adalah bagian pemeriksaan metode saya. Wah, enggak ada. Cari di Barbara Beach tidak ada perkusi. Konsultasi ada. Oke, dah pemeriksaan sama.
kita akan melakukan pemeriksaan. Pak, saya akan mulai melakukan pemeriksaan dengan cara di bagian bagian perut sampai dengan bagian inguinal Bapak, dari selangkangan Bapak, dengan cara melihat dan meraba. Dilaporkan perut tidak ada deformitas, pada perut bla, terus kemudian sama, tidak perlu mencari ovumnya, jelas nggak ada. Langsung saja sebaran dari bulu pubis seperti apa, merata, mudah dicabut atau tidak, warnanya apa, kecoklatan, gitu. Misalnya kusam, keriting, dan sebagainya dilaporkan. Ada bercak putih, ada serpian-serpian dilaporkan, nampak kotor, gitu. Tidak teratur. Kemudian inguinal bagaimana, vesika urinarianya, bulu-bulunya seperti apa, kosong. Biasanya pasti akan direspon kosong. Kalau ada isinya disuruh gitu. Walaupun sebenarnya nggak perlu kateter. Oke, posisi anatomikal dari penis yang benar, ini posisi anatomis atau enggak? Enggak. Harusnya satu kali. Iya, ereksi. Sudah, pasien diminta untuk berdiri. Kita lihat skrotumnya. Skrotumnya itu simetris atau tidak. Tapi boleh ini di awal, atau kalau menurut daftar ikuti aja yang skrotum ya, pemeriksaan dari di akhir setelah mau memakai celana itu, sebelum memakai celana diminta untuk berdiri terlebih dahulu gitu. Oke, kita urutkan itu terakhir. Jadinya kita urutkan mulai dari posisi ini seperti ini. Sebenarnya yang bisa dilaporkan pertama itu adalah ukuran penis. Nah, ukuran penis itu berapa? Dan kapan kita melakukan mengukur penis? Gitu. Posisi ereksi atau posisi tidak ereksi? Ereksi. Kalau ereksi berarti Anda harus mengereksikan dulu. Tidak. Ayo sih. Bangun Mas, bangun. Gitu. Masa kayak gitu. Nah, yang paling mungkin kan ya sebelum ereksi diukur, sesudah ereksi diukur, gitu kan. Nah, biasanya posisi kita untuk mengetahui posisi ukuran penis sebelum ereksi itu berapa, sesudah ereksi itu berapa. Tapi kalau mau mengukur secara akademis ya dibuat ereksi terlebih dahulu, baru kita bisa mengukur gitu. Biasanya pemeriksaan kondisi subur pria, paham ya? Kalau normal kan berarti ukuran belum ereksi, ukuran sebelum ereksi segini gitu. Kalau mau mengukur kesuburan ya dirangsang dulu, Pak, mohon izin kami rangsang. Udah diri cukup. Namun kalau dicek kelihatannya ukuran penis nggak dimasuk ya. Nggak masuk. Nah, dilaporkan kembali dari atas, dari sefalik ke kaudal, artinya dilaporkan ujung penis. Dari ujung penis itu osteumnya itu berada di sentral atau di atas atau di bawah atau di samping atau di kiri. Hipospadia, epispadia, ya, atau normo sentral. Kemudian gland penisnya, capek ya kaki ya, sudah lebih berotot. Ya, gland penisnya bagaimana? Gland penisnya ada deformitas, ada luka atau apa? Sulcus dan corona. Nah, sulcusnya ada luka, ada benjolan, ada apa gitu kan? Terus kemudian ada smegma atau tidak? Tahu smegma? Nah, biasanya ada di sini, di bagian pertemuan dari prepodium di ini, itu ada daerah seperti lipatan kulit di sini, di situ membentuk kantong. Biasanya kalau tidak bersih dia akan membentuk smegma. Smegma itu campuran antara keringat, air lendir dari bulbo uretra gitu kan. Nah, dia akan membentuk seperti keju
yang baunya kalau banyak luar biasa, benar-benar kayak bau kayak busuk gitu. Nah, itu kuman. Makanya dibersihkan smegma. Gitu. Kalau sudah kita cek bagian ini bisa ditarik apa tidak epitheliumnya. Kalau tidak bisa ditarik berarti dia terjadi fimosis. Ditarik nggak kembali juga fimosis. Sudah dikitan atau belum? Kalau misalnya sudah dikitan kita tidak melaporkan fimosis karena nggak mungkin fimosis. Jadi laporan pasien belum dikitan baru dilakukan penarikan. Bisa ditarik atau tidak, baik bisa maupun bisa tapi tidak kembali kita laporkan sebagai fimosis. Gitu. Terus di bagian ventral yang mana? Bawah itu ada bangunan apa? Gitu. Pembuluh darah ya dilaporkan. Jalur ventralnya kalau terapa ya dilaporkan. Ada deformitas, ada benjolan atau tidak, dorsum bagaimana, gitu kan? Sudah selesai kita bagian skrotum. Nah, pemeriksaan skrotum itu ada tekniknya, tidak cuma dipegang seperti ini, langsung salah. Ketika Anda sudah mengajar, kami akan melakukan pemeriksaan skrotum. Saya yang semula hanya mendengar akan berubah berdiri melihat, karena caranya untuk skrotum kita satu-satu kiri dan kanan. Kalau kita berada di kanan, tumpuannya adalah tangan kanan memegang telurnya. Nah, sedangkan tangan kiri meraba telurnya. Landasannya adalah dua dari tangan. Nah, kita benar-benar raba, jangan cuma gitu. Sampai ini ditekan bagian atasnya. Ditekan. Kenapa nggak sakit dok pasiennya dok? Enggak, mau dicoba. Besok ke pasiennya maksudnya. Enggak sakit. Nah, di sini juga sama, ini tangan kita pakai tangan yang karena ini sebelah ini yang kiri mana ya? Kiri. Nah, ini yang kanan ya. Kan kalau sini kan sini, kalau sini sini. Kalau kanan dari lumpannya kiri. Ada. Berarti kanannya pemeriksa dok? Iya. Kalau sini kan nggak enak. Makanya kalau ini pelir kali sebelah kanan untuk skrotum kanan kita pakai landasannya yang kanan, yang kiri periksa. Kalau ini yang kiri, maka kiri jadi landasannya, yang kanan yang pemeriksa. Tidak berbeda. Oke, sudah tidak ada tidak ada benjolan, kalau dilihat tidak ada deformitas, kemudian ada kerutan-kerutan yang khas, ada bulu pubis di sini, bulu skrotum masih ada. Kalau halus benar itu berarti ada pembesaran. Karena seharusnya ini ada corakan. Nah, ini dia kelainan, dia terlalu halus ya. Biasanya melipat-melipat karena dia punya kontrol otomatis. Kalau sedang dalam kondisi panas dia bisa menjauhkan tubuh panas dia akan menjauhkan diri. Tapi kalau tubuhnya dingin, yang di luar dingin, tubuhnya lebih hangat, dia akan mendekatkan ke tubuh. Kalau penggunaan celana ketat dan tubuhnya panas, nanti akan mengganggu sperma. Dulu seringkali orang yang memakai celana kulit ketat, jeans ketat itu biasanya salah satu, walaupun tidak selalu, merupakan unsur terjadinya ketidaksuburan. Gitu. Sudah dilaporkan. Sebelum mohon berdiri terlebih dahulu, kita amati apakah ini simetris atau tidak. Jawabannya simetris atau tidak? Tidak. Tapi tidak, apakah gapnya tinggi atau tidak? Kalau gapnya terlalu tinggi, misalnya yang sebelah kanan seharusnya lebih rendah daripada sebelah kiri, tapi ternyata lebih tinggi dari sebelah kiri, kemungkinan torsio.
gitu. Ataupun ini jauh telurnya jauh kayak gini, walaupun kiri lebih tinggi tetapi terlalu jauh, berarti ada kelainan di penggantung buah pelernya gitu ya, itu terus membengkak atau tidak. Sudah selesai, laporan cuma itu, cepet banget, makanya dia prosedural aja, biasanya nggak sampai integrasi. Yang sering integrasi itu si ibu, kayak gitu. Sudah selesai. Nah, sekarang tambahannya adalah di rectal tusse. Rectal tusse ini bukan tambahan. Kalau yang di cowok biasanya bisa sampai rectal tusse. Nah, di rectal tusse posisinya diminta untuk sujud seperti ini. Pasien sujud atau lateral. Dikubitus ke arah kiri karena dokter berada di sebelah kanan dengan posisi seperti sujud tapi miring. Yang paling nyaman untuk pasien yang mana? Posisi paling memalukan, pasien diminta ini, harga dirinya terjatuh. Sujud itu hanya untuk yang di atas ya. Maka diminta miring saja. Walaupun boleh secara standar kayak gitu. Tapi itu kalau beberapa tradisi mengatakan itu melecehkan. Nah, Pak sujud ya Pak, ada musuhnya di belakang. Siap-siap ya Pak. Nah, miring kayak gini pasien itu lebih nyaman, lebih etis. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan rectal tusse. Bapak silakan dalam posisi miring, kaki berada di dalam posisi seperti sujud, mendekap ke arah perut dan dipegang. Nah, meringkuk, posisi meringkuk dengan miring. Nah, kita lumuri bagian bibirnya, kemudian bagian tangan. Nah, untuk rectal tusse tidak pakai 2 jari, cukup 1 jari yang terpanjang. Kalau 2 jari itu namanya menyakiti pasien, dan pasien lebih wow rasanya. Nah, cara memasukkan bukan dari atas, gini apalagi lurus, shot gitu, nah, itu pasti pasien luar biasa pengalaman memeriksakannya. Gitu. Pak, nanti ketika saya memasukkan itu, ini terasa ya Pak di mulut bibir Bapak. Nanti ketika saya sudah memasukkan, ini kan sudah dikasih, saya berikan gel, kemudian di mulut bibir saya berikan gel, nanti saya memberikan instruksi pada pasien, Pak, kalau ini nanti saya masukkan, Bapak tarik nafas ya, saya akan masukkan perlahan-lahan sesuai dengan tarikan nafas dengan abdah saya. Pak, siap ya Pak, tarik nafas dalam, masukkan. Bahkan tahan dulu, tarik nafas dalam, masukkan. Kita kalau benar ini jari ini seperti ditelan, masuk sendiri, nggak ada tahanan. Tapi kalau nggak ditusuk, Pak siap ya Pak, 1, 2, 3, nah akan sulit. Pasien juga akan teriak. Wow. Nah, dan ini menyusuri ya dari sulcus pantat ya. Pak siap-siap ya, jangan dari sini ya. Pak siap-siap ya Pak, nanti ikuti instruksi saya. Kalau saya masukkan, Bapak tarik nafas dalam. Pak siap ya Pak, tarik nafas dalam Pak, 1, tarik nafas lagi 2, tarik nafas lagi 3. Nah, tangan kita nanti diarahkan untuk memutar ke arah prostat. Prostat itu arah jam 12, walaupun miringnya kayak gini, dia arah jam 12. Nah, teraba prostat atau tidak? Nah, tapi sebelum melaporkan prostat, Anda melaporkan sphincter aninya dulu. Sphincter anis, kalau sphincter anis positif, kan ada merasakan tadi tarik nafas, dikenyot masuk, positif. Kemudian refleks premaster, pegang di ini di antara skrotum ini ya, nah, ditekan atau di bagian sininya, pangkal dari penis tekan. Ini ya, nanti dia akan seperti mengenyot juga.
Nah, yang pertama kan ketika memasukkan itu dia mengenyahnya karena kontraksi. Kalau ini kan dengan refleks. Nah, itu bedanya sphincter anus sama tonus refleks remaster. Sudah. Nah, kemudian yang dilaporkan kedua, teraba prostat. Yang teraba apanya prostat? Apakah pertama bentuknya teraba lobus prostat sebanyak 2 terdapat sulcus di antaranya. Bisa jadi kejadian teraba lobus tidak rata, atau teraba lobus rata tapi tidak ditemukan adanya sulcus. Cara ini kayak gini ya. Jadi ini tetap gerak util ya, jangan cuma diam. Apa yang kamu rasakan? Anget lagi dok. Dan dua pasien kok saya anget terus. Dek, belajar dulu sana. Oke dok, ini teraba prostat terdiri dari 2 lobus, sulcus masih teraba, cukup jalan. Baik, tadinya apa? Di arah jam 9 untuk mukosa anus teraba halus di jam 6 sampai dengan jam 1-2 juga halus dok. Oke, tidak teraba benjolan. Oke. Apalagi yang kamu rasakan? Dok, ini mentok dok. Apa? Hangat-hangat ya dok. Lunak. Oh iya dok, ini teraba tinja. Yo jangan salah, tinja bisa saja ini. Oke, baru kita keluarkan. Dilihat, oh berarti ada tinja nempel sedikit sini. Oh ada tinja dok, oh ada darah dok. Nah, gitu. Jangan dibayangkan, nanti muntah kan tobat. Lendirnya ada apa tidak. Terus jangan lupa ini ditekan keluar apa ya? Ini beda lagi yang tadi pemeriksaan tadi yang lupa ini ditekan keluar cairan atau tidak. Keluar duh itu adalah cairan penyakit seksual yang terdiri dari kuman gonore. Ya, bisa warnanya putih seperti susu. Kalau sperma juga ada, gitu. Tapi tidak sepekat seperti susu seperti dan baunya beda. Dan ini di bawah apa enggak ya di bawah? Di bawahnya jangan kayak, coba deh. Gini aja udah. Dibuka sedikit maskernya. Kalau sudah dalam jarak segini aja bawah apalagi ini kan. Terus catatan lagi ketika kita pusing langsung ketemu tinja, ya Anda sogoi dulu, keluarkan tinjanya dulu, ganti yang. Makanya itu sebelum punya pusing, biasanya pasien diminta untuk buang air besar dulu. Kalau belum buang air besar, nanti semalam dikasih urus-urus untuk nanti ketika pemeriksaan itu sudah bersih. Koas pada besok ini direncana ya pasien ini akan rektal pusing. Nanti diingatkan ya pasiennya untuk minum obat ini ya. Besok dokternya rektal pusing ketemu tinja, dimarahin habis-habisan. Kamu itu kan udah dibilang. Nah maksudnya itu karena akan mengganggu dia. Ya sudah bersihkan lah, sokok isi-isi. Itu ya, jadinya adanya tinja itu mengganggu pemeriksaan rektal pusing. Kalau sampai sulcus kemudian masih ditemukan tinja di atas, nggak apa-apa, dokternya masih ini masih ada sisanya, tapi tidak mengganggu sampai dengan pemeriksaan prostat. Oke. Dan sementara itu dulu, nanti kalau ada kurangnya itu kita tambahkan di responsif besok. Itu ya. Demikian